Kisah nyata horor pesugihan pedagang ikan asin di pasar muncul keinginan jadi kaya. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, suasana pasar tradisional mulai hidup sebelum matahari terbit. Suara riuh pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangan mereka berbaur dengan aroma segar ikan dan rempah-rempah yang menggugah selera. Di tengah hiruk-pikuk ini, Rocky, seorang pemuda berusia 25 tahun, sudah bersiap-siap untuk memulai harinya sebagai penjual ikan asin. Rocky memiliki penampilan yang sederhana, rambutnya hitam legam, seringkali acak-acakan karena angin yang berhembus kencang saat ia berjualan. Wajahnya tampak lelah, dengan garis-garis halus di dahi menandakan betapa kerasnya ia bekerja demi keluarganya. Ia mengenakan kaos lengan pendek berwarna kusam dan celana jeans yang sudah pudar warnanya, hasil dari bertahun-tahun bekerja keras. Setiap pagi, Rocky bangun sebelum fajar, mengandalkan suara ayam berkokok sebagai alarm. Dalam kesunyian pagi, ia berdoa sejenak, berharap agar hari ini membawa keberuntungan. Setelah itu, ia bergegas menuju pelabuhan kecil, tempat ia biasa membeli ikan segar dari nelayan setempat. Di pelabuhan, suara ombak yang berdebur dan aroma laut yang asin menyambutnya. Rocky berinteraksi dengan para nelayan, menawar harga ikan yang baru ditangkap, berusaha mendapatkan yang terbaik untuk dijual. Dengan keranjang ikan segar di punggungnya, Rocky kembali ke tokonya yang kecil dan sederhana, terletak di sudut pasar yang ramai. Dinding tokonya terbuat dari papan kayu yang mulai lapuk, tetapi di dalamnya, Rocky menyimpan harapan dan impian. Ia mengolah ikan dengan penuh ketelitian, mencucinya bersih, menaburkan garam dan rempah-rempah, lalu mengeringkannya di bawah sinar matahari. Proses ini membutuhkan waktu dan perhatian, tetapi Rocky menikmati setiap langkahnya. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, keberuntungan akan menghampirinya. Namun, di balik semangatnya, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sejak beberapa minggu terakhir, Rocky sering merasakan kehadiran yang aneh di sekitarnya. Kadang-kadang, saat ia bekerja sendirian di sore hari, ia mendengar bisikan halus yang seolah-olah berasal dari arah laut. Suara itu seperti memanggil namanya, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Rasa cemas mulai menghantuinya, tetapi ia berusaha mengabaikannya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Di tengah kesibukan pasar, pelanggan mulai berdatangan. Rocky berusaha menarik perhatian mereka dengan senyuman ramah dan sapaan hangat. Ia memberitahu mereka tentang ikan asin yang baru saja ia olah, menjelaskan cara penyimpanannya dan manfaatnya. Namun, meskipun usahanya, penjualannya tidak sebaik yang ia harapkan. Ia sering kali pulang dengan hasil yang kurang memuaskan, dan setiap malam, saat ia menatap langit yang berbintang, ia merasakan beban di pundaknya semakin berat. Rocky tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Ia memiliki seorang adik perempuan yang masih sekolah dan orang tua yang sudah renta. Rasa tanggung jawab ini membuatnya semakin bertekad untuk berhasil. Ia sering kali teringat akan wajah-wajah penuh harapan keluarganya, dan itu menjadi motivasi utama dalam setiap usahanya. Namun, saat malam tiba, suasana tenang di tokonya sering kali diganggu oleh suara-suara aneh. Rocky merasa seolah ada sesuatu yang mengintip dari sudut ruangan. Ia mencoba untuk tidak mempedulikannya, tetapi ketakutan itu terus bertambah. Ia tidak pernah mengungkapkan rasa takutnya kepada siapapun, karena ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan keluarganya. Hidup Rocky, yang tampaknya biasa saja, menyimpan misteri dan ketegangan yang perlahan-lahan mengintai. Dia tidak menyadari bahwa jalan yang dipilihnya untuk mencari nafkah akan membawanya ke pengalaman yang tak terduga, di mana dunia nyata dan gaib akan bertemu dengan cara yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, setelah seharian bekerja keras di pasar, Rocky merasa lelah. Ia menutup tokonya dengan hati-hati, memastikan semua barang dagangannya tersimpan rapi. Namun, malam itu berbeda. Langit menampakkan nuansa kelam yang tidak biasa, awan hitam menggantung rendah, seolah menandakan sesuatu yang tidak baik akan datang. Rocky merasa gelisah,
Namun ia tetap melanjutkan rencananya untuk mengantarkan ikan asin ke salah satu pelanggan di desa terpencil yang terletak tidak jauh dari pasar. Perjalanan menuju desa itu melewati jalan setapak yang sepi dan gelap. Hanya suara langkah kaki Rocky yang memecah keheningan malam. Setiap langkahnya membuatnya semakin merasa terasing, seolah-olah dunia di sekelilingnya menghilang. Hembusan angin malam membawa aroma laut yang asam, dan Rocky merasakan ketidaknyamanan yang semakin mendalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan samar, seakan ada yang memanggil namanya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Ketika Rocky melanjutkan perjalanannya, sosok yang aneh muncul di ujung jalan. Awalnya, ia mengira itu hanya bayangan, tetapi saat ia semakin mendekat, sosok itu menjadi jelas, seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Wanita itu mengenakan kain putih yang mengalir lembut di angin malam. Rocky merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Suasana sekelilingnya seakan membeku, dan ia merasa terhipnotis oleh tatapan wanita itu. "Berikan aku ikan asin," suara wanita itu terdengar serak, namun memiliki nada yang penuh desakan. Rocky merasa terpaksa untuk memenuhi permintaannya, meski dalam hati ia meragukan situasi ini. Dengan tangan bergetar, ia mengambil sepotong ikan asin dari keranjang dan memberikannya kepada wanita tua itu. Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya terasa menyeramkan, seolah menyimpan rahasia gelap yang tidak bisa dipahami Rocky. Setelah memberikan ikan, Rocky melanjutkan perjalanannya dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasa seolah ada yang mengikutinya, bayang-bayang di balik pohon seakan bergerak mengikuti langkahnya. Ketika ia tiba di rumah pelanggan dan menyerahkan ikan asin, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menggelayuti hatinya. Sesampainya di rumah, ia terbangun tengah malam, mendapati dirinya terjaga dan merasakan tatapan yang menusuk dari kegelapan. Suara bisikan itu kembali, lebih jelas dan penuh tekanan, memanggil namanya berulang kali. Keesokan paginya, Rocky kembali ke pasar, tetapi suasana hatinya sudah berubah. Ia merasa berat, seolah ada beban yang tak terlihat menghempasnya. Saat ia menyiapkan dagangannya, ia mendapati ikan-ikan yang ia jual tiba-tiba laris manis, lebih dari yang pernah ia alami sebelumnya. Pelanggan berdatangan, dan meskipun ia seharusnya merasa senang, ketidakpastian menggelayut di pikirannya. Rocky merasa ada yang tidak beres, seolah kesuksesannya itu dibayar dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kerja keras. Hari-hari berlalu, dan setiap malam, mimpi buruk menghantuinya. Wanita tua itu selalu muncul dalam mimpinya, mengajaknya berbicara dengan suara lembut tetapi penuh tekanan. "Aku bisa membantumu, Rocky. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan, tapi harga yang harus dibayar tidaklah ringan." Rocky terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Ia berusaha melupakan mimpi-mimpi itu, tetapi mereka terus menghantuinya, membawa masalah yang semakin rumit. Rocky mulai menghindari jalan setapak tempat ia bertemu wanita tua itu. Namun, kehadiran sosok itu seolah tidak bisa dihindari. Suatu malam, saat ia baru saja menutup tokonya, ia melihat bayangan wanita tua itu berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dengan tatapan penuh makna. Rocky merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia mengerti. Ketakutan dan rasa ingin tahunya berperang dalam batinnya, dan ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini. Di tengah kebingungan dan ketakutan, Rocky mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan. Ia teringat akan seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, yang konon memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh. Dalam hatinya, Rocky tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Ia harus mencari jawaban. Bermodalkan keberanian yang tersisa, Rocky memutuskan untuk pergi menemui dukun tersebut. Perjalanan ke rumah dukun itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya dipenuhi rasa cemas. Apa yang akan dikatakan dukun? Apakah ia akan menemukan jawaban yang ia cari? Ataukah malah terjerat dalam masalah yang lebih besar? Rocky tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama setelah pertemuan itu. Setelah melewati malam-malam penuh ketegangan,
Rocky akhirnya memutuskan untuk menemui dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Ia mengumpulkan keberanian meskipun rasa takut masih membayangi pikirannya. Dengan langkah kaki yang mantap, ia keluar dari rumahnya di pagi hari yang mendung, menghirup udara segar yang terasa dingin. Setiap langkah menuju rumah dukun terasa berat, seolah beban di pundaknya semakin berat. Setibanya di rumah dukun, Rocky merasakan aura yang berbeda. Rumah dukun itu terbuat dari bambu dengan atap daun rumbia, dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun. Suasana tenang, tetapi ada sesuatu yang mencekam mengisi udara. Dia mengetuk pintu, dan seorang wanita tua dengan wajah keriput dan mata tajam membukakan pintu. "Masuklah, Rocky," katanya dengan suara serak namun hangat. Rocky merasa terkejut, bagaimana dukun itu tahu namanya. Di dalam, ruangan dipenuhi dengan berbagai benda aneh, ramuan, lilin, dan simbol-simbol yang tidak familiar. Dukun itu mengajak Rocky duduk di sebuah tikar yang diletakkan di lantai. "Kau datang karena merasakan kehadiran yang aneh, bukan?" tanyanya, langsung menusuk inti permasalahan. Rocky mengangguk, merasa bahwa kata-kata dukun itu menggambarkan semua yang terjadi padanya. Dengan penuh ketekunan, Rocky menceritakan semua yang telah terjadi, pertemuannya dengan wanita tua, bisikan aneh, dan mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, matanya tidak berkedip. Setelah Rocky selesai berbicara, dukun itu memejamkan mata sejenak, seolah merenungkan informasi yang baru saja didapat. "Ada roh yang mengikutimu. Wanita tua itu adalah penjaga laut yang ingin dihormati," dukun itu mengungkapkan. "Dia memberi keberuntungan, tetapi ada harga yang harus dibayar. Jika kau ingin menghentikan gangguan ini, kau harus melakukan ritual untuk menghormatinya." Rocky merasa pernyataan itu menimbulkan kegelisahan, tetapi ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi ketakutannya. Dukun itu menjelaskan lebih lanjut tentang ritual yang harus dilakukan. "Kau perlu menyiapkan sesaji sederhana, ikan asin, garam, dan bunga. Lakukan di malam hari, saat bulan purnama, di tepi laut. Katakan terima kasih kepada wanita tua itu dan mintalah izin untuk melanjutkan usahamu." Rocky mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya bergetar. Ia merasa seolah terjerumus ke dalam dunia yang tidak dikenalnya. Setelah pertemuan itu, Rocky pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena mendapatkan penjelasan, tetapi di sisi lain, ketakutan akan ritual yang harus ia lakukan terus mengganggu pikirannya. Malam-malam berikutnya, meskipun penjualannya semakin meningkat, ia tidak bisa mengabaikan kehadiran yang mengintainya. Suara bisikan itu semakin sering muncul, seolah mengingatkan Rocky akan janjinya untuk melakukan ritual. Ketika malam bulan purnama tiba, Rocky mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Ia mencuci ikan asin yang akan dijadikan sesaji, menaburkan garam dan menyusun bunga di dekatnya. Dengan hati yang berdebar, ia menyiapkan diri untuk pergi ke tepi laut. Perjalanan menuju laut terasa panjang, dan setiap langkahnya dipenuhi rasa cemas. Sesampainya di tepi laut, Rocky merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Suara ombak yang berdebur menambah ketegangan di dalam dirinya. Ia meletakkan sesaji di atas batu besar, tepat di tepi air. Dengan suara yang bergetar, ia mulai mengucapkan kata-kata yang diajarkan dukun. "Wahai roh penjaga, aku datang untuk menghormati dan berterima kasih. Berikan aku izin untuk melanjutkan usaha ini." Setelah mengucapkan kalimat itu, Rocky merasakan perubahan di sekitarnya. Angin berhembus lebih kencang, dan ombak seolah bergulung lebih tinggi. Tiba-tiba, sosok wanita tua itu muncul di hadapannya, wajahnya terlihat lebih jelas di bawah sinar bulan purnama. Rocky merasa tertegun, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Wanita tua itu tersenyum, tetapi senyumnya kali ini terasa lebih lembut, seolah menandakan bahwa ia menerima pengorbanan Rocky. Namun, saat Rocky berbalik untuk meninggalkan tempat itu, ia mendengar suara tawa anak kecil yang membuatnya berhenti. Ia menoleh dan melihat sosok anak kecil yang berdiri di dekat wanita tua, tersenyum manis. Ketika Rocky berusaha mendekat, sosok itu menghilang,
meninggalkan rasa bingung dan ketakutan yang lebih dalam. Rocky merasa ada yang tidak beres, dan perasaan aneh itu semakin menguatkan rasa was-was di dalam hatinya. Di malam itu, ritual yang seharusnya membawa ketenangan justru menambah ketidakpastian. Rocky berusaha untuk kembali ke kehidupan sehari-harinya, tetapi kehadiran wanita tua dan sosok anak kecil itu terus menghantuinya. Bisikan-bisikan yang sebelumnya terdengar samar kini menjadi lebih jelas. Seakan wanita tua itu tidak ingin pergi, melainkan semakin mengikat Rocky dalam dunia yang tidak ia pahami. Rocky mulai merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, dan semakin jauh ia mencoba untuk memahami, semakin dalam ia terjerumus. Keesokan harinya, ketika ia membuka tokonya, Rocky merasakan perbedaan yang mencolok. Pelanggan datang lebih banyak, dan seolah ada daya tarik magis yang membuat orang-orang berbondong-bondong ke tokonya. Namun, saat senyum dan kebahagiaan mulai menghampiri, Rocky tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa segala sesuatu ada harganya, dan ia tidak bisa terus-menerus mengabaikan peringatan yang ia terima. Rocky harus menemukan jalan untuk mengatasi ketakutannya dan menyelidiki lebih dalam makna dari semua kejadian ini. Ia merasa bahwa jalan yang ia pilih telah membawanya ke ambang kegelapan, dan ia harus segera menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di atas laut, memantulkan cahaya putihnya ke permukaan air yang beriak. Rocky berdiri di tepi laut, hatinya berdebar kencang. Sejak ritual yang ia lakukan, kehadiran wanita tua itu semakin sering muncul, dan sosok anak kecil yang menyertainya menambah rasa ketakutannya. Rocky merasa terjebak dalam permainan yang tidak ia pahami, dan malam ini, ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Ketika angin malam berhembus, Rocky merasakan hawa dingin yang merasuk ke tulang. Ia melihat ke arah laut, berharap untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, bayangan wanita tua itu muncul di hadapannya, tampak lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Wajahnya yang pucat dan mata kosong itu menatap Rocky dengan tatapan yang penuh makna, seolah-olah menunggu sesuatu. "Wahai Rocky," suara wanita tua itu terdengar serak, tetapi ada kelembutan di dalamnya. "Kau telah melakukan ritual dengan baik, tetapi ada yang perlu kau ketahui." Rocky menelan ludah, merasakan ketegangan di dalam dadanya. Ia ingin bertanya, tetapi kata-kata terhenti di tenggorokannya. "Ada harga yang harus dibayar. Keberuntunganmu tidak datang tanpa konsekuensi." Rocky merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. "Apa yang harus aku bayar?" tanyanya, suara bergetar. Ia merasa terjebak dalam kesepian, seolah tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Wanita tua itu mendekat, dan suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam. "Kau harus memberi sesuatu yang berharga. Sesuatu yang akan mengikat jiwamu padaku." Rocky terdiam, pikirannya melayang kepada keluarganya, adik perempuannya yang masih sekolah, orang tuanya yang renta. Ia tidak ingin kehilangan mereka. "Aku tidak bisa," ujarnya tegas, meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. "Aku tidak akan mengorbankan keluargaku." Wanita tua itu hanya tersenyum, tetapi senyumnya terasa penuh ancaman. "Kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan, Rocky." Malam itu, Rocky kembali pulang dengan perasaan berat. Setiap langkah terasa semakin sulit, seolah jalan pulang itu berliku-liku dan tiada akhir. Di dalam pikirannya, bayangan wanita tua dan anak kecil itu terus menghantui, menciptakan rasa cemas yang mendalam. Ketika ia tiba di rumah, ia menemukan adiknya sedang menunggu dengan wajah cemas. "Kak, kenapa lama sekali? Aku khawatir." Rocky memeluk adiknya, tetapi perasaan bersalah menggelayut di dalam hatinya. Ia tidak ingin adiknya terlibat dalam masalah yang ia hadapi. Malam itu, ia terbangun berkali-kali, bermimpi buruk tentang kehilangan dan kesedihan. Sosok wanita tua itu selalu hadir, menuntut sesuatu yang tidak bisa ia berikan. Keesokan harinya, Rocky memutuskan untuk kembali ke dukun tua. Ia merasa tidak ada pilihan lain. Sesampainya di rumah dukun, ia merasakan suasana di dalam ruangan yang sama sekali berbeda.
Dukun itu menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Kau datang untuk mencari jawaban, bukan? Tanyanya. Rocky menceritakan semua yang terjadi setelah ritual. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk perlahan. Kau harus bersiap, Rocky. Apapun yang kau pilih, konsekuensinya akan datang. Dalam hati, Rocky merasa tertekan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Malam berikutnya, Rocky mencoba untuk mengabaikan semua yang terjadi. Ia membuka tokonya dengan harapan bahwa semua akan kembali normal. Namun, saat pelanggan datang berbondong-bondong, ia merasakan kehadiran wanita tua itu di belakangnya. Suara bisikan semakin menguat, memanggil namanya dengan nada penuh desakan. Dalam keputusasaannya, Rocky memutuskan untuk melakukan ritual lain, ritual penutup, di mana ia akan menyampaikan niatnya untuk mengakhiri semua ini. Ia pergi ke tepi laut lagi, menyiapkan sesaji yang lebih besar. Dalam hatinya, ia berharap ini akan menjadi cara untuk mengakhiri semua ketegangan yang mengganggu hidupnya. Saat malam tiba, Rocky berdiri di tepi laut dengan sesaji di tangan. Ia mengucapkan kata-kata yang penuh harapan, "Wahai roh penjaga, aku datang untuk mengakhiri semua ini. Aku tidak ingin terikat lagi. Berikan aku kebebasan." Namun, saat ia mengucapkan kalimat itu, angin berhembus dengan kencang, dan ombak mulai menggulung lebih tinggi. Tiba-tiba, sosok wanita tua itu muncul kembali, kali ini dengan wajah marah. "Kau ingin pergi? Kau tidak bisa begitu saja mengabaikan perjanjianku." Suara wanita tua itu menggema di telinga Rocky, membuatnya terkejut. Ia merasa terperangkap dalam jaring yang ia buat sendiri. "Aku tidak bisa memberi apa yang kau minta," Rocky berteriak, suaranya penuh ketegangan. Wanita tua itu mendekat, dan saat itu, sosok anak kecil muncul di sampingnya, wajahnya tampak sedih dan penuh harapan. "Kau harus memilih, Rocky. Keluargamu atau kekayaan ini." Rocky merasakan jantungnya berhenti sejenak. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan keluarganya demi kekayaan yang tidak ia inginkan. Dalam momen krisis ini, Rocky berteriak, "Aku memilih keluargaku." Dengan kata-kata itu, ia merasakan seolah-olah dunia di sekelilingnya bergetar. Wanita tua itu mengerang, dan gelombang ombak mulai memenuhi tepi laut. Rocky merasa seolah-olah semua energi yang ia miliki ditarik keluar, dan dalam sekejap, wanita tua itu menghilang ke dalam kegelapan malam. Keesokan harinya, Rocky terbangun di tempat tidurnya, terengah-engah. Semua terasa normal, tetapi hatinya penuh dengan kepedihan dan penyesalan. Ia merasa bahwa pilihan yang ia buat adalah yang benar, tetapi rasa sakit karena kehilangan peluang untuk sukses menyelimuti pikirannya. Selama beberapa hari berikutnya, Rocky kembali menjalani hidupnya, tetapi ada sesuatu yang hilang. Meskipun ia sekarang aman, rasa cemas tidak pernah benar-benar pergi. Keluarganya baik-baik saja, tetapi Rocky merasa terjebak dalam kehidupan yang monoton. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari harta, tetapi dari kebahagiaan dan cinta yang ia miliki. Dalam keheningan malam, ia merenung tentang semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia harus menghargai setiap momen bersama keluarganya dan bahwa kekayaan yang sesungguhnya tidak selalu terletak pada materi. Ia belajar bahwa hidup adalah tentang pilihan, dan terkadang, pilihan yang paling sulit adalah yang membawa kita ke jalan yang benar. Akhirnya, meskipun ia tidak mendapatkan kekayaan yang ia impikan, Rocky menemukan kebahagiaan di dalam dirinya. Ia mengerti bahwa hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Dalam refleksi akhir, Rocky menyadari bahwa kehadiran wanita tua itu, meskipun menakutkan, telah mengajarinya pelajaran berharga tentang apa yang benar-benar berarti dalam hidup, keluarga, cinta, dan pengorbanan.